Pertama saya ucapkan terima kasih. Terima kasih atas undangannya untuk ikut tukar pikiran di Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Dan tema yang diambil ini tema yang timely, tema yang cocok waktunya. Ya teman-teman kalau lihat situ ya, dari pemilih ke pemimpin. Lalu membangun generasi muda yang aktif berpartisipasi dalam politik bersih, berintegritas, dan bebas korupsi. Jadi yang dibicarakan di sini adalah membangun generasi, teman-teman. Artinya, kita berbicara tentang bukan hanya persoalan hari ini, tapi bagaimana generasi baru nantinya bersih, berintegritas, bebas korupsi. Hari ini itu belum. Tadi Prof. Agus tanya kepada teman-teman dan jawabnya belum, bukan? Belum. Kita masih belum dalam praktek itu, belum. Dan dengan kondisi kita seperti ini, menurut saya setuju, salah satu masalah terbesar di negeri ini yang harus dikembalikan, dikoreksi, adalah minimnya integritas di dalam proses bernegara. Integritas. Teman-teman sekalian, kata integritas ini menurut saya kata kunci. Kata kunci. Dan menjadi berintegritas adalah resep utama mengapa Republik ini berdiri, teman-teman. Coba Anda bayangkan ya, teman-teman. Coba bayangin nih. Indonesianya masih pada buta huruf semua. Hampir 100% penduduk kita ini buta huruf. Menurut statistik zaman Belanda dulu, yang melek huruf hanya 5%. Sisanya buta huruf. Buta huruf itu artinya apa sih? Artinya gini, teman-teman, ilustrasi aja. Dikumpulkan untuk melawan, siap. Dikasih bambu runcing, siap tempur. Diajak bertempur, siap. Tapi diberi selembar kertas, suruh tulis nama, nggak bisa. Selebaran, beredar kemana-mana, nggak bisa baca. Teman-teman bayangkan coba, mimpin di sebuah negeri yang penduduknya buta huruf. Dan ini menarik. Yang menggerakkan adalah kaum intelektual. Semua yang menjadi pendiri Republik ini, semua kaum intelektual. Dan hampir semua guru. Hampir semua guru. Semua kaum intelektual. Apa yang membuat kaum buta huruf itu? Ini semua. Mau ikut sama segelintir orang yang sekolah. Dan sekolahnya sekolah Belanda pula. Apa yang membuat mereka mau ikut? Karena ketika mereka memandang pemimpinnya, mereka memandang orang-orang berintegritas yang bisa dipercaya, yang kata-katanya layak untuk diikuti. Satu kaca, berintegritas. Kalau tidak ada integritas, ya diikuti, teman-teman. Integritas. Dengan integritas itu, maka sekelompok kecil berhasil menggerakkan seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia. Dan itu dalam arti yang sesungguhnya, teman-teman. Teman-teman pasti ingat peristiwa Ikada, September 1945, itu baru kira-kira sebulan. Penduduk Jakarta diperkirakan saat itu sekitar 300.000, teman-teman. Penduduk Jakarta 300.000. Lalu, kita proklamasikan merdeka, 17 Agustus. Apa kata Jepang dan kawan-kawan yang lain? Memang ada jenderal Jepang yang simpati, tapi mayoritas Jepang tidak bersimpati pada kemerdekaan. Tentara Jepang waktu itu bilang, jangan khawatir. Itu cuma kemauan segelintir orang. Don't worry. Ya ada artinya mereka itu. Tapi apa yang terjadi, teman-teman sekalian? Warga kampung Jakarta, hampir 200.000 berkumpul di lapangan Monas hari ini. 200.000. Dari penduduk kota ini cuma 300.000. 200.000 itu kumpul. Sesudah peristiwa itu, Jepang tidak berani lagi keliling-keliling di sekitar Jakarta. Mereka mengatakan ini ternyata bukan kemauan sekelompok orang. Ini kemauan rakyat juga. Dan yang menarik, itu barangkali salah satu pidato Soekarno terpendek gitu, ketika di Ikada. Soekarno hanya pidato kurang dari 3 menit. Hanya intinya bilang, kalian semua pulang dengan damai, kita terus perjuangkan kemerdekaan. Kalau itu seperti katanya Pak Tantan tadi. Dan ada bukunya, teman-teman. Anda boleh catat, boleh Google bukunya. Kalau perlu Anda cari bukunya. Judulnya gini, Real Leaders Don't Do PowerPoint. Pemimpin yang sesungguhnya nggak pakai PowerPoint. Itu penulisnya namanya Christopher Witt.
Anda cari buku itu, Anda baca buku itu. Saya kembali kepada ini teman-teman. Apa sih kata yang menarik? Integritas, dipercaya. Nah, kita semua sering dapat buku biografi. Saya tumbuh besar dengan baca buku biografi. Buku biografi yang saya baca itu, teman-teman, apa sih biografinya? Saya baca biografi Cokroaminoto. Saya baca biografinya Agus Salim, biografi Bung Hatta, biografi Soekarno, biografi Syahrir, dan berderet nama-nama lain. Itu saya baca biografinya ketika masih SD SMP. Cerita pendek-pendek, bukan biografi yang tebal-tebal. Cerita pendek-pendek. Dan itu ditawarkan oleh siapa? Orang tua saya, guru saya selalu nawarin nih buku-buku biografi ini kalian baca. Teman-teman, nama-nama yang saya sebut tadi, profesinya apa teman-teman? Cokroaminoto, Agus Salim, Syahrir, Bung Hatta, Bung Karno. Kalau ditanya profesi hari ini apa mereka? Apa politik? Apa? Hah? Apa profesi mereka kalau ditanya? Guru bangsa? Profesi, bukan label, profesi. Apa yang dikerjakan sebagai kegiatan? Apa? Apa profesinya? Politisi. Susah betul keluar kata itu. Mereka profesinya apa? Mereka politisi dan mereka dijadikan contoh untuk anak-anak muda. Coba ingat-ingat nih. Mereka politisi dan orang tuanya mengatakan baca ini. Ikut. Kalian coba seperti mereka. Mereka disuruh belajar pribadi-pribadi yang profesinya adalah apa? Politisi. Pertanyaan hari ini, ada nggak orang tua yang menyuruh anaknya belajar figur-figur politisi? Itu dia krisis kita. Kenapa? Integritas. Bung Hatta itu salah satu man of integrity yang paling dahsyat. Syahrir, ini ya, yang nama-nama saya sebut itu, mereka itu dari kalangan yang sangat berada, teman-teman. Karena itu mereka bisa sekolah ke Belanda. Mereka bisa sekolah-sekolah Belanda dari kalangan yang sangat berada. Kalau bukan dari aristokrat, ningrat artinya aristokrat, mereka dari kalangan pedagang kaya. Karena itu mereka bisa bersekolah tinggi. Tapi apa yang terjadi? Mereka mendirikan sebuah negara untuk semua golongan. Ingat nih. Itu sebabnya kenapa Bung Karno, Bung Hatta sering bilang, tetangga kita di Malaysia, mereka melawan kolonialisme, tapi mereka tidak melawan feodalisme. Kenapa? Karena Anda nggak bisa jadi kepala daerah di sana. Betul nggak, teman-teman? Di sini ada lebih dari 125 kesultanan, kasunanan, kerajaan kecil seluruh Indonesia. Dan mereka mengatakan dihormati sebagai warisan budaya, tapi bukan sebagai entitas sehingga siapa saja bisa menjadi apa. Teman-teman, itu adalah sesuatu yang revolusioner. Kenapa mereka begitu? Karena mereka memiliki apa yang disebut dengan integritas. Nah, ini teman-teman. Sekarang kita menyaksikan di Indonesia ada persoalan korupsi. Korupsi itu bukan hulunya masalah. Korupsi itu bukan akarnya masalah. Korupsi itu simptom. Korupsi itu gejala. Saya kemarin panas badan. Panas badan itu simptom, itu gejala. Masalahnya ada radang, ada infeksi. Nah, sekarang mau obatinya mana? Dikasih paracetamol, panadol, panasnya turun. Gejalanya hilang. Problemnya masih ada nggak? Masih. Kalau membereskan problemnya harus pakai apa? Antibiotik. Untuk menghentikan peradangan. Peradangannya dihentikan. Nah, teman-teman sekalian, membereskan korupsi ini nggak cukup. Nggak cukup, teman-teman. Dengan sekedar memberantas nggak bisa. Karena problemnya ada pada integritasnya harus dikembalikan. Dan kalau saya ingin sampaikan, teman-teman, salah satu masalah terbesar di publik ini adalah integritas yang minim. Jadi, kalau kita berharap generasi baru ke depan, ini teman-teman, generasi muda ke depan, mulai sekarang, sadari integritas sebagai kebiasaan, teman-teman. Yang namanya nilai itu tidak bisa dicangkokkan.
Nilai-nilai itu tidak bisa ditanamkan, nggak ada. Nilai itu bisanya ditumbuhkan. Anda mau ditatar 1000 jam, nggak akan bisa teman-teman. Nggak akan bisa. Ditumbuhkan. Cara menumbuhkan bagaimana? Nomor 1 tentu diajari. Yang nomor 2, ini paling penting nih. Dibiasakan. Sehingga jadi kebiasaan. Kebiasaan yang dijalankan terus-menerus namanya karakter. Karakter yang dikerjakan kolektif namanya budaya. Nah, budaya dikerjakan kolektif, karakter dikerjakan individual, jadi karakter lewat kebiasaan, jadi kebiasaan dengan pengetahuan. Itu urutannya tuh. Tidak bisa kita berharap budaya integritas sebelum kita menumbuhkan karakter. Lagi-lagi, bukan pembentukan, tapi penumbuhan. Dan itu proses. Karena itu saya ketika tema ini dikirimkan, saya bilang ini teman-teman Fakultas Hukum, anak-anak mudanya ini sudah visioner ini. Mereka sudah membaca ini. Karena mereka bicara tentang membangun generasi muda yang berintegritas itu perlu waktu. Nggak bisa dadakan. Nggak bisa teman-teman. Nah banyak di antara kita ini hidup dalam suasana tidak berintegritas. Suasana di lingkungan kita belum berintegritas. Dan Anda, teman-teman, harus menghadapi dilema-dilema. Jadi usul saya, teman-teman, anak-anak muda di kampus secara serius menyadari, yuk kita monitor yang dilaksanakan negara terkait dengan integritas. Yang kedua, yuk pastikan semua aktivitas organisasi kita di sini berintegritas. Lah kalau mahasiswa saja laporan keuangannya udah nggak beres, kira-kira bagaimana harapan kita ke depan? Betul nggak teman-teman? Lah kalau aktivis mahasiswa saja sudah menjadi penerima jasa demonstrasi, teman-teman. Lah bagaimana kita ke depan? Betul nggak teman-teman? Ketika Anda menjadi penjajah jasa massa, di mana integritasnya? Yang disebut sebagai kehormatan itu tidak bisa dijual belikan, teman-teman. Yang bisa dibeli itu namanya penghormatan. Kalau kehormatan itu nggak bisa. Dan mahasiswa itu punya kehormatan. Karena kehormatan itu jangan dijual belikan. Nggak bisa. Nggak bisa. Berdiri di podium ini bisa dijual belikan. Berdiri di mana? Tapi diikuti kata-katanya itu nggak bisa pakai uang. Betul nggak teman-teman? Berdiri di sini bisa pakai penghormatan teman-teman. Bisa bayar jadi ini jadi itu, Anda dapat panggung. Tapi yang dikatakan diikuti atau tidak, itu tidak bisa pakai dibeli. Betul nggak teman-teman? Disitulah yang disebut, lagi-lagi nih, integritas. Dan latihan harus sekarang teman-teman. Jadi saya usul pada Senat Mahasiswa, ini Ketua Senat, ini Ketua BPM, saya usul, buatkan monitoring atas praktek pemerintah. Nah Anda pilih aja. Universitas Pancasila, Fakultas Hukum, pilih monitoring A. Dah, itu aja. Kenapa saya usul itu? Supaya Anda fokus pada satu isu, satu tema, kumpulkan teman-teman yang memiliki minat untuk bersama-sama mengawasi, mengkoreksi. Ada 3 unsur yang kalau dikombinasikan itu menjadi kekuatan yang dahsyat, teman-teman. 1, anak muda. Ini 1 unsur. 2, demokrasi. 3, digital teknologi. Kalau 3 ini bersatu dan membawa isu, wih dahsyat. Tadi Pak Tantan cerita, yang mau menjadikan 17.8 itu apa? Digital teknologi dengan anak muda ditambah kebebasan berbicara. Betul nggak teman-teman? Muncul tuh output yang dahsyat. Kalau Fakultas Hukum Universitas Pancasila merumuskan, saya akan mengawasi kinerja institusi X, pribadi Y, dan seterusnya. Rumuskan, lalu teman-teman secara serius melakukan monitoring. Maka apa yang terjadi teman-teman? Anda bagi tugas, ajak kampus lain untuk ngurusin yang lain. Jangan kerjakan semuanya, jangan satu. Daya bakar itu, kalau Anda fokus teman-teman. Pernah lihat kaca pembesar dan kertas? Gimana caranya supaya kertas itu bisa terbakar pakai kaca pembesar? Namanya titik api. Titik api itu terjadi kalau apa?
Fokus. If you focus on one thing, you can burn the world. Kalau Anda fokus pada satu hal, Anda bisa membakar dunia. Tapi kalau Anda ngurusin semuanya, nggak terjadi fokus. Fokus saja, satu. Ambil. Lalu teman-teman serius. Apa yang terjadi? Kalau fakultas hukum terus-menerus itu, nanti Anda pelan-pelan akan menjadi referensi. Apa kata fakultas hukum Universitas Pancasila? Karena fakultas hukum inilah yang terus melakukan monitoring. Anda akan menjadi referensi nanti. Anda lakukan proses itu. Kenapa teman-teman? Yang dikerjakan oleh negara harus diawasi karena dia menggunakan uang publik. Karena dia menggunakan uang publik, maka Anda berhak untuk mengawasi. Kalau itu private entity, mereka bisa bilang jangan awasin kami dong. Ini kan uang kita sendiri. Ini kewenangan-kewenangan kita sendiri. Tapi kalau public, Anda boleh mengawasi. Jadi teman-teman, saya usul teman-teman sekalian, satu, mengawasi itu. Ini adalah bagian dari antisipasi peran ke depan. Yang kedua, untuk yang di dalam. Saya usul teman-teman, serius membuat workshop bagi mahasiswa tentang integritas dan bagaimana mempraktekkan integritas keseharian. Teman-teman, kita belajar ilmu macam-macam. Tapi integritas ini malah justru kita jarang pelajari teman-teman. Dan contoh-contoh praktek integritas itu tidak sederhana teman-teman. Tapi kalau kita tidak melakukannya nggak bisa. Kebetulan dulu Pak Rektor kami di Paramadina itu malah akhirnya membuat MKDU namanya mata kuliah anti korupsi. Jadi mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah dasar umum 2 kredit. Waktu itu ketika kita menyusun ya bersama dengan KPK. Berdua akhirnya bikin apa? Apa yang kami temukan? Banyak sekali generasi baru yang hidup dalam suasana kompromi atas korupsi sehingga tidak sadar bahwa itu adalah praktek korupsi. Dan akhirnya kita tidak bisa memangkas suplai koruptor. Suplai koruptor itu dari mana sih? Perguruan tinggi teman-teman. Kita ini adalah institusi yang mensuplai calon koruptor. Kenapa? Karena itu suplai dipangkas. Mangkasnya dengan apa? Tadi pengajaran supaya jadi kebiasaan, akhirnya jadi karakter kolektif namanya budaya, harus dipotong sekarang. Jadi ini untuk mahasiswanya. Lalu bagaimana dengan institusi universitas, kampus? Para dosen, ini kesempatan sebenarnya. Kenapa menjadi kesempatan? Bagaimanapun juga dosen akan menjadi rujukan bagi mahasiswa. Menjadi dosen yang berintegritas. Dosen yang berintegritas itu artinya, apalagi di fakultas hukum ini. Ini Prof. Agus tantangannya besar nih Pak Agus. Apalagi seperti Prof. Agus di bidangnya kriminal Pak Agus. Pidana. Kenapa teman-teman? Saya menyaksikan dari dekat peristiwa yang dialami oleh Bapak Tom Lembong. Teman-teman juga mungkin ngikutin ya. Tom Lembong. Untung berujung pada abolisi teman-teman. Tapi saya menyaksikan bagaimana institusi penegak hukum menekuk-nekuk hukum untuk membuat satu orang berada di dalam penjara. Itu kita saksikan. Tapi dalam menekuk itu, dia butuh ahli teman-teman. Butuh ahli. Dan ahli-ahli itu dari mana coba? Dari mana? Dari kampus. Dari kampus. Karena itu janganlah kampus menjadi supplier penjajah ilmu pengetahuan yang mengkompromikan hukum dengan pembayar rupiah yang termahal. Karena kalau tidak, dosen-dosen jadi penjajah. Siapa yang mau bayar paling mahal? Oke, saya siapkan analisanya. Saya siapkan analisanya untuk pembenaran bagi itu. Dan kasus Pak Tom Lembong itu unik sekali. 2 ahli hukum yang dipakai, filenya sama. Filenya sama persis. Judulnya sama, isinya sama. Untung ada AI, disambungnya gampang teman-teman. Betul nggak teman-teman? Anda sekarang masukin satu file, kemudian tanya berapa persen kesamaannya, langsung keluar. Itu mengerikan teman-teman. Jadi saya mengundang pada kampus-kampus, terutama fakultas hukum, di saat sedang krisis integritas di bidang penegakan hukum, dosen-dosen jangan menjadi penjajah. Keahliannya
untuk membenarkan politisasi penegakan hukum bagi tujuan-tujuan politik. Nah, kalau ada yang sudah terlanjur, berhentilah. Karena kadang-kadang sudah ada yang menjadi kolega rutin, Pak. Udah kolega rutin, terima pesanannya rutin itu udah. Terima kayak proyek aja. Ini teman-teman, dosen-dosen fakultas hukum jadi penjajah. Dan apa yang terjadi? Wibawa akademik turun. Salah satu hal yang harus dijaga dalam dunia akademik adalah objektivitas. Dunia akademik tidak harus netral, tapi dunia akademik harus objektif. Kadang-kadang kita menyamakan tuh antara netralitas dengan objektivitas. Oh, supaya objektif saya netral. Nggak bisa. Lah kalau ada penyimpangan yang sebegitu luas, masa mau netral? Nggak bisa, bukan? Tapi harus objektif. Jadi saya usul pada teman-teman di Fakultas Hukum, para dosen, untuk jangan menjadi penjajah yang membenarkan penyimpangan-penyimpangan ini semua. Buktinya, gunakan kasus Pak Komlemong. Nah, ini tantangan teman-teman sekalian yang harus kita hadapi. Jadi kembali ke sini, saya terima kasih Fakultas Hukum Universitas Pancasila, anak mudanya sudah mengantisipasi salah satu isu yang paling mendasar untuk Republik ini. PR-nya sekarang, let's do it. Yuk kita kerjakan. Let's do it. Untuk apa? Satu, internal melakukan pembahasan, eksternal lakukan pengawasan, bikin workshop, bagi kampus, dosen, jadi contoh pribadi berintegritas. Yang kedua, tidak menjadi pembenar atas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam penegakan hukum, karena kita menyaksikan itu.